Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada Demas, kedua Piwon, ketiga ADMF, keempat Link, kelima SSIA, dan keenam Hoki. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Demas. Demas pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,1,6% ke lepas harga 246. Kalau dilihat dari transaksi asing masih terus jual saham Demas ya. Kalau dilihat secara bulanan juga asing terus jualan. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat CC ESA ya mengakumulasi saham Demas, dan Bapak Ibu bisa lihat yang jual kecil-kecil ya. Bisa dikatakan lumayan signifikan nih akumulasi Demas di hari Rabu kemarin. Kalau dilihat secara bulanan, memang Demas nih lagi diakumulasi ya. Terlihat juga CC akumulasi di 3 juta, AJET di 1 juta, YU di 350. Kalau dilihat yang jualannya kecil-kecil nih. Paling besar PD jualan di 1,4 juta ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Demas juga masih sideways di area range 240 sampai 260. Apakah kemungkinan akan ada pantulan? Bisa saja ada pantulan di 240, tapi kalau tidak mantul, Demas akan lanjut koreksi, bisa mengarah ke 220 ya. Jadi perlu hati-hati apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang. Ya kalau Bapak Ibu mau, cuma resiko bisa ke-trigger ya. Jadi disclaimer on ya, Bapak Ibu bisa cut loss saja di 230, itu sekitar 6% ya. Kalau di ARB Bapak Ibu cut loss saja. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, berharap dia naik, ya sesuaikan aja strateginya ya. Dan target profit terdekat ya akan menguji resistennya lagi di 266 ya, sekitar 8%. Kalau itu mampu di breakout ya, arah selanjutnya Demas ke 300 terdekat, bahkan bisa ke 350 ya. Jadi Demas juga lagi diakumulasi di Desember, di potensi masih ke atas. Cuman ya Demas ini masih sideways ya. Sideway-nya dari bulan Juli dia sideways ya, di range harganya yang cukup lebar di 210 sampai 266. Sekarang harganya ya di dekat-dekat pucuk, walaupun ada sandaran kemungkinan besar EMA 60 akan dipertahankan ya, bisa ya seperti saya bilang tadi cut loss-nya di 230. Jadi seperti itu untuk Demas ya. Dan Demas ya potensi bagus kalau bisa konfirmasi breakout dari 266 ya. Pelan-pelan dia akan ke 300, bahkan bisa ke 356. Jadi seperti itu untuk Demas. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Piwon. Piwon pada hari Rabu kemarin terkoreksi 0,97% ke lepas harga 510. Kalau dilihat transaksi asing pada hari Rabu kemarin jualan ya. Kalau secara bulanan juga Piwon masih terus dijual asing ya. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat Piwon lagi diakumulasi ya, karena yang beli signifikan nih Indo Premier di 400.000, yang jual kecil-kecil ya. Bisa dikatakan akumulasi, walaupun nggak signifikan ya akumulasi lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Piwon membuat candle hammer di area supportnya di 494. Ada potensi untuk mantul, kemungkinan besar juga ada pantulan. Kalaupun dia tidak mampu langsung mantul naik tinggi, ya bisa aja dia sideways dulu di range harga 494 sampai 520. Dia sideways di daerah sini baru dia naik. Kalaupun dia buruk-buruknya breakdown, mungkin akan ke sandaran EMA 60-nya di 464. Mungkin ke situ ya. Kemungkinan juga dia bisa aja seperti itu ya. Dia membuat swing low-nya di daerah sini ke sini dulu, baru dia naik ke atas. Bisa seperti ini ya. Target saya kalau dilihat ini 600 ya. Karena sering disentuh nih 600 bisa. Nah ya. Jadi kemungkinan juga Piwon akan sideways dulu nih di area range sideways 494 supportnya dan 600 resistennya ya. Jadi seperti itu untuk Piwon. Masih aman, Piwon mungkin nggak turun lebih dalam, kemungkinan kecil ya. Buruk-buruknya dia paling menguji EMA 60-nya di 464. Jadi seperti itu untuk Piwon. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada ADMF.
ADMF pada hari Rabu kemarin ditutup naik 3,16% ke harga 8.975. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jualan saham ADMF. Kalau dilihat broker semarinya ya sama ADMF lagi diakumulasi nih, tapi akumulasinya tipis ya. Perlu hati-hati ya kalau beli di atas 1000 lot, ini bahaya untuk ADMF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMF ya untuk di minggu depan paling-paling dia akan menguji resistennya di 9.050. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ADMF akan ke 9.980 sampai 10.000. Semoga ini bisa menjadi momentum ADMF konfirmasi breakout, karena ADMF pernah sekali breakout resistennya di 9.050 di bulan November kemarin, tapi dia gagal breakout atau false dan kemudian sideways. Nah, ini kemungkinan dia akan mencoba lagi breakout. Kalaupun tidak mampu naik lebih tinggi, kemungkinan dia akan turun dan dia akan kembali histori sebelumnya, sideways di range harga 8.400 sampai 9.050 ini ya, dia akan sideways di sini. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see dulu ya, karena ini udah di dekat pucuk, potensi ke bawah ada peluang. Jadi mending belinya ini di 8.580 sampai 8.550 di daerah dekat-dekat support aja, baru jual-jualnya dekat-dekat resisten ya. Jadi seperti ini aja mainnya nih. Nih 6% kan lumayan, di 5-6% kalau seminggu dapat ya itu cukup besar menurut saya. Kalau mampu breakout ya pasang trailing stop. Jadi seperti itu untuk ADMF ya, kecuali dia konfirmasi breakout 9.050 baru buy di daerah atas, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya. Tapi nunggu dia breakout dan terkonfirmasi. Indikator MACD mulai melandai dan bar chart di bawah 0 makin tipis. Garis biru juga mengarah ke atas, dan kemungkinan besar kalau di hari Senin di minggu depan ADMF mampu breakout ya, ini akan membuat golden cross ya. Volume juga meningkat saat dia rebound ini. Jadi seperti itu untuk ADMF. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Link pada hari Rabu kemarin kembali terkoreksi ya 3,21% ke harga 2.410. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy di hari Rabu, tapi kalau secara bulanan asing terus net sell saham Link. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya Link masih didistribusi ya. Kalau secara bulanan sama, Link masih didistribusi yang cukup besar menurut saya. Semoga di Januari sudah mulai ada akumulasi kecil ya, biar Link ini bisa naik lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Link ya kemungkinan besar akan ada perlawanan ya, di daerah sini ya. Jadi nggak perlu takut. Cut loss nggak yang beli di atas, saya juga punya di daerah 2.500, saya punya harga. Jadi kalau saya sih saya tetap hold ya, saya nggak takut, soalnya target saya Link bisa ke 2.800 bahkan bisa ke 3.300, karena Link juga masih di bawah harga wajarnya ya. Harga wajarnya itu ada di 4.000 sampai 4.500 ya, menurut laporan keuangan kuartal ketiganya ya, di daerah sini. Jadi sekarang ini harganya masih sangat murah ya, dan ya bisa dikatakan ini range sideways Link memang di sini ya, di 2.200 sampai 2.800 cukup lebar nih. Kalau di bulan April dia sempat gagal breakout dari 2.800, dia kembali turun ke 2.200 ya, bisa juga ini dia kembali turun. Tapi menurut saya kalau ini dulu kondisinya downtrend dan belum breakout EMA 200, ini dia udah breakout, harusnya dia mempertahankan EMA 200 ya, kemungkinan juga Link sudah turun-turun terbatas ya, palingan ke daerah zona kuning ini dia kemudian mantul. Kalaupun gak mampu naik lebih tinggi ya dia sideways dulu di daerah sini. Jadi seperti itu untuk Link, masih berpotensi menguji supportnya di EMA 200 ya, tapi kemungkinan akan ada pantulan di daerah zona kuning. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Esasia. Esasia pada hari Rabu kemarin juga ditutup terkoreksi 3,36% ke harga 575. Kalau dilihat dari transaksi asing masih terus jual saham Esasia, baik di bulanan dan di hari Rabu kemarin juga dia jualan. Kalau dilihat dari transaksi bulanan broker semari, memang Esasia masih didistribusi ya. Ini distribusinya besar-besar
yang nampung kecil. Kalau dilihat secara harian di tanggal 30 ya mulai ada perlawanan di hari Rabu itu SSIA diakumulasi. Nih kalau Bapak Ibu bisa lihat yang jual kecil-kecil yang nampung lumayan besar nih di 41, 26, 20 ya. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSIA ini menurut saya yang paling aman ya. Paling-paling dia sideways, kalaupun dia tidak mampu breakout 610-nya lagi ya dia akan sideways di range harga 530 sampai 600. Sekarang ada di harga pertengahan. Dimana kalau mau buy SSIA itu di bawah EMA 20-nya. Nih di 550 bisa cut loss-nya di 510 ya. Belinya di 550, cut loss-nya di 510 itu sekitar 7,3% dan target profit terdekat ke 600 itu sekitar 9%. Kalau mampu breakout ya target saya SSIA ini bisa ke 700 ya. Jadi seperti itu untuk SSIA ini menurut saya aman nih, paling dia tektokan di daerah 530 sampai 600 ini kalau dia tidak mampu naik. Jadi ya Bapak Ibu jaga-jaga dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Jadi seperti itu aja ya cara strategi dalam pembelian saham SSIA ya. Jangan beli di harga pertengahan walaupun ada sandarannya di situ EMA 20-nya, mending di bawahnya sedikit di 550. Kalau dapat di 540 atau 530 itu lebih bagus, teman, dengan resiko bisa ketinggalan kereta kalau beli agak bawah dan dekat benar dengan support. Jadi ya sesuaikan strategi Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu aja untuk SSIA. Juga koreksi tidak disertai volume walaupun indikator garis biru membentuk dead cross, tapi dead cross-nya belum yang signifikan. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk tapi terbentuknya masih tipis. Jadi menurut saya masih aman. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Hoki pada hari Rabu kemarin hampir ditutup ARB ya. Tapi untungnya ya di atas satu tick di bawah harga RB-nya turun 6,51% ke harga 1005. Kalau dilihat transaksi asing secara bulanan masih terus jualan saham Hoki ya. Kalau di hari Rabu kemarin asing net buy, tapi net buy-nya belum yang seberapa. Kita lihat ke depannya aja. Kalau dilihat dari broker semarinya secara hari Rabu ya Hoki mulai diakumulasi ya, karena yang jual kecil-kecil yang nampung lumayan besar di 14.000, 12.000. Kalau dilihat secara bulanan ya masih distribusi ya, tapi distribusinya enggak signifikan lah ya, biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki akhirnya breakdown supportnya di 1010. Apakah akan lanjut turun lebih dalam? Karena bisa dikatakan 1000 ini adalah harga all time high-nya dulu, resisten kuatnya, resisten double bottom-nya juga ya. Nih, kalaupun buruk-buruknya breakdown ya, kalau saya lihat jaga di 950. Harusnya Hoki mempertahankan EMA 60-nya karena Hoki ini strong uptrend ya. Kalaupun dia breakdown EMA 20, dia akan bersandar di EMA 60-nya. Ya kemungkinan akan ada pantulan di daerah sini. Nah ya, jadi sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau jaga di daerah bawah sini bisa cut loss-nya di bawah EMA 60-nya di 880 ataupun 870 ya. Kemungkinan bisa mantul nggak dia besok di minggu pertama? Mungkin aja bisa mantul, tapi kalau saya lihat indikator MACD yang masih sangat tajam mengarah ke bawah, volume juga meningkat, ya kemungkinan ada lanjutan penurunan Hoki. Tapi ya saya bilang akan ada pantulan di daerah supportnya ya, maksimal di 925 ini akan ada pantulan untuk Hoki. Jadi seperti itu aja ya, perlu hati-hati, masih wait and see dulu, tunggu di dekat-dekat support. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.